Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan sebuah jurnal yang berjudul An Ethnobotanical Survey of Plant Use in Rheumatoid Arthritis of Gusau in Nigeria, atau studi survei etnobotanik tanaman yang digunakan dalam pengobatan rheumatoid arthritis studi kasus Gusau di Nigeria. Next. Selanjutnya yaitu anggota kelompok kami dari kelompok 10. Yang pertama yaitu Akbar Miftabul Khairon NIM 19.1071, lalu ada Ageng Azim Menendi 19.1078, ada ketiga Investitor Rafli Hidayat 19.1080, yang keempat ada saya Ridman Warugo 19.135, dan yang terakhir M Mufid Nabil Asrof 19.137. Next. Pada presentasi kali ini yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan dan metodenya, ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Untuk next. Pendahuluan. Jadi rheumatoid arthritis ini adalah suatu penyakit autoimun. Jadi penyakit ini adalah jenis inflamasi poliartikular yang paling umum. Rheumatoid arthritis ini dicirikan dengan peradangan sinovial, erosi tulang, dan kerusakan progresif dengan berbagai kecacatan fisik dan derajat nyeri. Seluruh tubuh termasuk organ dalam seperti paru-paru, jantung, dan mata bisa terkena penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit ini dapat dianggap sebagai penyakit sistemik. Meskipun banyak obat yang diproduksi dan digunakan sebagai pengobatan standar untuk rheumatoid arthritis, obat-obat tersebut memiliki dampak antagonis yang dapat mengurangi kelanjutan pengobatan terapeutik. Lalu etnobotani bergantung pada informasi tentang tumbuhan oleh penduduk asli dan kemanjurannya seperti yang dirasakan oleh anggota kelompok etnis tertentu, karena data mengenai tumbuhan tertentu berfluktuasi mulai dari satu kelompok etnis kemudian ke yang berikutnya. Sayangnya tidak ada pengobatan restoratif yang efektif dan mampu memperbaiki rheumatoid arthritis yang telah dikembangkan hingga saat ini. Next. Beberapa peneliti telah melakukan investigasi etnobotani di beberapa suku di Afrika dan bagian pada persendian. Beberapa tanaman obat telah menunjukkan sifat anti rheumatoid arthritis. Contoh tumbuhan tersebut antara lain Acteae racemosa, Zingiber officinale roscoe, Asimina triloba dunal, Citrus auratifolia, Swingle, dan Psidium guajavaline. Dalam sebuah penelitian etnobotani oleh Bolet tahun 2010, rebusan Garcinia coca Haeckel, Zingiber officinale roscoe, dan Alium sativum dengan air atau telah dilaporkan untuk mengobati. Pada penelitian yang sama, rebusan Atorrhombifolia, Swingle, Citrus paradoxoid, Zingiber officinale roscoe, Allium sativum, dan Allium ceparin telah dilaporkan meredakan peradangan rheumatoid arthritis. Next. Peneliti ini berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan seperti yang pertama, seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang tanaman obat. Yang kedua, tanaman apa yang digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis di Gusau. Yang ketiga, bagian mana dari tanaman ini yang bisa digunakan. Yang keempat, bagaimana ketersediaan tanaman yang digunakan untuk mengobati RA di Gusau, negara bagian Zamfara, Nigeria. Dan yang terakhir, apakah penduduk dengan pengetahuan tentang tanaman obat ini siap untuk mentransfernya atau menginformasikannya kepada orang lain, dan kepada siapa saja mereka siap untuk mentransfer. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada kemajuan pengetahuan tentang tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan RA di Gusau, negara bagian Zamfara, Nigeria. Next. Selanjutnya yaitu bahan dan metode. Next. Untuk lokasi studi yang dilaksanakan,
diselenggarakan di daerah Gusau, tepatnya di pusat pemerintahan daerah di negara bagian Zamfara, Nigeria. Sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Hausa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2006, jumlah penduduk setempat yaitu 383.162. Selanjutnya itu desain studi. Studi menggunakan metode cross-sectional descriptive method. Kemudian subjek yang diambil merupakan gabungan penduduk pria dan wanita. Selanjutnya studi dijalankan dengan mengambil satu-satu koresponden dengan rentang umur 35 sampai 75 tahun. Next. Pertimbangan etis. Subjek ditanyakan mengenai apakah bersedia mengikuti alur studi sebelum dilakukan wawancara. Responden diberitahukan perihal tujuan studi dan tidak memaksa untuk mengikuti studi. Kerahasiaan identitas menjadi prioritas sehingga tidak dikumpulkan. Informasi responden yang dibutuhkan semata hanya untuk kebutuhan studi dan tidak diungkapkan selama berlangsungnya studi. Teknik pengumpulan data. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan data etnobotani tentang tanaman obat. Pengisian kuesioner dilakukan melalui Google Form untuk memudahkan memperoleh data etnobotani. Kuesioner berisi pertanyaan jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan, tanaman herbal yang digunakan mengobati rheumatoid arthritis, bagian tanaman yang digunakan, metode pembuatan, pengetahuan mengenai tanaman obat, dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Analisis data sosiodemografi responden. Hasil pengumpulan biodata responden disajikan pada tabel berikut yang menampilkan jenis kelamin, kelompok unsur, latar belakang, pendidikan tertinggi, dan domisili. Untuk melakukan penelitian ini, sekitar 101 tanggapan dilaporkan melalui penggunaan kuesioner yang dirancang secara elektronik. 56,4% responden adalah laki-laki, mewakili sekitar 57 responden, dan 43,6% adalah perempuan, mewakili sekitar 44 responden. Mayoritas responden tersebut berada dalam rentang usia 46 hingga 60 tahun dan 30 hingga 45 tahun dengan masing-masing 49,5% dan 33,7% responden. Tanggapan dari responden dengan latar belakang pendidikan pasca sarjana atau doktoral sebanyak 7 responden, yaitu 6,9% adalah yang terendah. Sedangkan responden tingkat sarjana sebanyak 29 responden, yaitu 28,7%, memiliki nilai tertinggi. Mayoritas responden sebesar 99% bertempat tinggal di wilayah penelitian. Penyelidikan data yang dikumpulkan dari survei ini memberikan informasi yang nyata tentang jenis kelamin, usia, dan latar belakang pendidikan responden. Selanjutnya, survei tumbuhan yang digunakan Residence Gusau LGA dalam pengobatan penyakit rheumatoid arthritis dengan mengevaluasi kelimpahannya, cara pembuatannya, dan efektivitasnya. Hasil yang dikumpulkan untuk survei ini menunjukkan bagian tanaman, kelimpahan tanaman dalam hal ketersediaan, dan metode persiapan untuk mengobati penyakit. Menurut survei menunjukkan bahwa 36 responden diantaranya menggunakan akar tanaman obat, 30 responden menggunakan daun tanaman, sedangkan umbi, buah, dan tangkai secara berturut-turut sebanyak 16, 13, dan 6 responden. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tanaman yang digunakan melimpah. Persentase responden yang lebih besar atau 75,2% melaporkan bahwa metode persiapan jamu adalah dengan cara digiling. Dalam penelitian ini, alasan penggunaan tanaman tertentu oleh responden bervariasi. Mayoritas responden, sebanyak 74 responden, menggunakan tanaman tersebut karena dinilai efektif. Responden lain menggunakan tanaman tertentu karena kegagalan metode pengobatan lain. Sebanyak 22 responden atau mahalnya obat dan fasilitas modern sebanyak 4 responden. Atau karena tanaman yang digunakan
dikatakan tidak memiliki efek samping itu sebesar 1 responden. Berdasarkan gambar tersebut, 25 responden menggunakan akar karena dinilai efektif. 23 responden menggunakan daun, sedangkan 13, 10, dan 3 secara berturut-turut adalah umbi, buah, dan batang. Dari 101 responden, sekitar 36 responden berusia 46 hingga 60 tahun menggunakan tanaman karena dinilai efektif. Sedangkan 26 responden berusia 30 hingga 45 juga menggunakan tanaman tersebut karena keefektifannya. 23 responden dengan sarjana menggunakan tanaman tersebut karena dinilai efektif, sedangkan 21 responden dengan latar belakang pendidikan menengah menggunakan tanaman tersebut untuk alasan yang sama. Baik, berikutnya evaluasi sumber pengetahuan, pengelolaannya, dan hasilnya atau sumber dari tanamannya. Dalam penelitian ini, 40 responden mengaku pernah belajar tentang tanaman obat dari tetangga atau teman. Sumber informasi lainnya antara lain dokter atau pengobatan tradisional sebanyak 22 responden, media 19 responden, warisan leluhur atau anggota keluarga 18 responden, dengan hanya 2 responden dilaporkan telah mendapat pengetahuan tentang tanaman obat dari pengalaman sendiri. Mayoritas responden yang mewakili sekitar 99% dari mereka mentransfer pengetahuan tentang tanaman obat yang digunakan untuk mengobati reumatoid arthritis. Tentang usia dengan frekuensi responden tertinggi adalah 46-60 tahun, yang menunjukkan frekuensi transferabilitas pengetahuan tertinggi tentang tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan reumatoid arthritis, yaitu sebanyak 50 responden. Ada sekitar 29 responden dengan latar belakang pendidikan sarjana sains, teknik, dan edukasi. 80 responden dengan latar belakang pendidikan ini sebagian besar mentransfer pengetahuan kepada keluarga dan teman. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan persentase yang lebih tinggi dari responden yang transfer pengetahuan kepada keluarga atau teman, yakni 65 responden, akan meningkatkan keberlanjutan pengetahuan dan penggunaan tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan reumatoid arthritis. Tinjauan literatur ekstensif pada beberapa tanaman yang disebutkan dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan etnobotani dan penyelidikan ilmiah atau biologisnya di setiap bagian dunia untuk menentukan konstituennya dari sejumlah pada hewan. Next. Kemudian ditinjau dari tanamannya sendiri, tanaman dengan frekuensi respon tertinggi adalah jahe, yakni 22,77%, diikuti oleh bawang putih yakni 13,86%, kunyit 13,86%, kelor atau moringa 10,89%, daun sandiloto 5,94%, dan labu serut 5,9%. Secara progresif, individu telah menggunakan penggunaan obat-obatan alami nabati yang mereka pikir lebih aman dan mudah diakses untuk menyembuhkan dan mengendalikan penyakit. Pengetahuan tradisional pemanfaatan ini sangat penting dalam pencarian petunjuk pengobatan karena pemanfaatannya telah mengarah langsung kepada penemuan agen terapeutik yang signifikan, termasuk obat anti kanker, anti infeksi, anti inflamasi, dan kardioaktif. Akibatnya masih menyajikan cara yang signifikan untuk menangani penemuan dan pengembangan obat. Kemudian tanaman obat telah diteliti sebagai sumber agen anti-inflamasi dan tanaman tertentu telah menunjukkan dampaknya yang berharga dalam pemeriksaan praklinis dan klinis. Next. Adapun bukti aktivitas tanaman yang disebutkan pada penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Dalam studi lain pada QG et dan kawan-kawan pada tahun 1992 menemukan bahwa jahe menunjukkan efek anti-inflamasi. Beberapa penelitian lain telah meneliti aktivitas antiinflamasi, potensi pengurangan dari reumatoid arthritis, dan aktivitas arthritis pada Zingiber officinale tersebut. Hal tersebut telah diketahui bahwa jahe atau Zingiber itu merupakan suatu tanaman yang kaya akan senyawa seperti senyawa sugaol dan senyawa gingerol yang sangat baik terhadap aktivitas antiinflamasi. Kemudian laporan dari Daly dan kawan-kawan tahun 2016 menunjukkan bahwa ekstrak kunyit atau kurkuma longga yang dalam biasanya 10 mg per 1000 mg per hari dapat menurunkan gejala radang sendi, nyeri utama, dan gejala yang berhubungan dengan peradangan. Dan Dai dan kawan-kawan dalam penelitian ekstensif juga memberikan bukti untuk sifat anti-rematik kurkumin dan menetapkan potensi penggunaannya untuk pengobatan reumatoid arthritis. Dalam survei etnomedisinal oleh Syamala dan kawan-kawan 2016,
rimpang akar kunyit kurkuma longa dilaporkan digunakan dalam mengobati rheumatoid arthritis oleh suku distrik bisa dapat 6 India. Kemudian berdasarkan penelitian Ogen Webun dan Kible tahun 2012, dalam sebuah survei etnobotani melaporkan lada hitam atau Nigella sativa memiliki sifat anti-reumatik. Sebuah penelitian lain juga menunjukkan bahwa Nigella sativa mampu mengurangi stres oksidatif pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Ekstrak daun kelor atau moringa telah dipandang sebagai resep penghilang rasa sakit dan rheumatoid arthritis yang benar-benar menjanjikan. Next. Berikut adalah tabel dari beberapa tanaman yang digunakan untuk rheumatoid arthritis. Dapat dilihat pada tabel ini, persentase terbesar terdapat pada Cimber officinalis rosewood. Dengan penggunaan bagiannya yang paling banyak adalah akar, kemudian diikuti oleh daun dan umbinya. Kemudian diikuti oleh bawang putih atau Allium sativum dan temulawak dan kunyit atau kurkuma longa. Kemudian adapun campuran dari beberapa herbal yakni sebesar 16,83%, yakni berupa bagian buah, daun, akar, dan batang. Next. Berikut ini adalah distribusi persebaran dari tanaman yang digunakan pada perawatan rheumatoid arthritis, reparasinya, dan penghitungannya. Dapat dilihat sendiri pada tabel ini di mana yang paling banyak digunakan itu adalah garlic atau bawang putih dan ginger atau jahe dengan cara rute administrasi yakni oral, dengan bagian yang digunakan yakni umbi dan akar pada tanaman tersebut. Adapun metode yang digunakan yakni adalah grinding, kemudian diikuti oleh metode lain yakni berupa blended. Dapat dilihat sendiri pada tabel berikut. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari hasil penelitian dapat diambil bahwa pengobatan tanaman semakin dikejar dalam pengobatan banyak penyakit dan gangguan karena pandangan keamanan yang lebih baik daripada banyak obat sintesis dan kekecewaan dari regimen obat saat ini untuk secara efisien menyembuhkan penyakit apapun. Obat-obatan herbal saat ini ditandai dengan tingkat publisitas dan penerimaan yang luar biasa. Dan yang terakhir, studi lebih lanjut dapat mempertimbangkan pencairan wawasan tentang penentuan kandungan kimia yang ada dalam tanaman yang diidentifikasi yang saat ini digunakan oleh penduduk dalam mengobati penyakit. Oke, next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu studi ini menunjukkan pengetahuan mutlak tentang penggunaan tanaman untuk mengobati rheumatoid arthritis oleh penduduk Gusau di negara bagian Zamfara, Nigeria. Jelas bahwa pengetahuan tentang tanaman yang digunakan dalam mengobati rheumatoid arthritis di Gusau Zamfara berada di tingkat yang tinggi yang akan membantu meningkatkan jumlah orang dengan pengetahuan tentang tanaman obat. Studi etnobotani ini telah meneliti dan mencatat beberapa tanaman yang digunakan dalam mengobati rheumatoid arthritis di Gusau, negara bagian Zamfara, dan telah mengidentifikasi jahe, bawang putih, kunyit, kelor, daun sambiloto, dan labu serut sebagai tanaman utama yang digunakan oleh penduduk untuk pengobatan rheumatoid arthritis. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok 10 tentang penggunaan tanaman untuk pengobatan rheumatoid arthritis di Gusau, Nigeria. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.